Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zona cuan dimanapun kalian berada. Dan di sini kita akan selalu membahas masalah permasalahan hutang. Dan sebelum kita membahas permasalahan hutang ini, ada baiknya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga buat aku dan kalian yang masih terlilit hutang dimudahkan jalannya untuk segera melunasi hutang-hutang kita. Amin. Ketik di kolom komentar. Oke ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi hutang yang melilit kalian atau yang melilit kita. Oke, disclaimer dulu, di sini aku bukan seorang motivator apalagi seorang akuntan ya, ekonom. Di sini aku hanya bercerita tentang pengalaman ketika aku pada saat itu ya, sekitar 4 sampai 5 tahun yang lalu itu terlilit hutang dan bagaimana sih cara mengatasinya. Kita akan berbagi dengan kalian. Oke, kita langsung saja. Untuk yang pertama kali, ketika kalian mempunyai hutang, yang pertama kali yang harus kalian siapkan itu adalah mempersiapkan mental ya teman-teman semuanya. Mental ini adalah pondasi utama kita dalam menghadapi hutang. Ketika kalian ingin meminjam uang dan lain sebagainya, baik itu dipinjam maupun di perbankan maupun di perseorangan, itu kan kalian pasti tahu resikonya. Jika nanti kalian gagal bayar atau ada sesuatu yang kurang mengenakan sehingga kalian tidak bisa membayar, itu kalian akan tahu resiko yang akan kalian hadapi. Nah, disinilah mental kalian harus bicara. Mental kalian harus kuat dan tahu dan serta paham apa yang akan menjadi resiko kalian ketika kalian ditagih dan tidak bisa bayar. Untuk itu, persiapkan mental. Persiapkan kewarasan kalian dan jangan sampai mengambil jalan pintas ketika kalian terlilit hutang. Dan ini sangat-sangat diperlukan sekali teman-teman semuanya. Ya, banyak sekali cerita-cerita atau berita-berita yang karena tidak kuat menahan gempuran penagih debt collector, banyak sekali yang bunuh diri. Kejadian-kejadian yang bunuh diri karena diteror oleh debt collector itu sering kita baca dan sering kita lihat di berita-berita ya teman-teman. Dan jangan sampai kalian itu mengalami hal yang seperti ini. Siapkan mental dulu. Satu yang harus jadi pegangan kalian bahwa hutang itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum karena ini urusannya adalah perdata. Nah, itulah yang harus menjadikan kalian kuat kalau ditagih debt collector. Mental harus kalian jaga, kewarasan akal dan pikiran kalian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kalian mempunyai sedikit anggaran atau sedikit dana, jangan untuk kebutuhan yang lain. Ya, selesaikan dulu hutangnya. Misalnya katakanlah kalian dapat anggaran THR sebentar lagi, misalnya seperti itu. Jangan digunakan untuk membuka usaha, apalagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Jangan. Kalian bayarkan hutang aja langsung, jangan diotak-atik. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Ketika kalian membayar hutang dengan berapapun lah ya uangnya, jumlah angsurannya mungkin tidak sesuai atau bahkan mungkin lebih, itu nanti justru yang akan membuat pikiran kalian menjadi jauh lebih tenang. Kalau pikiran jauh lebih tenang, mentalnya juga sudah bagus, makanya jalan keluar untuk membayar sisa-sisa hutang atau hutang-hutang yang tersisa itu akan semakin jeling lah ya, pikiran kalian akan semakin tercerahkan. Berbeda dengan ketika nunggak, ada uang nggak mau segera bayar, ketika waktunya jatuh tempo harus bayar, uang sudah habis, itu pasti pusing, pasti panik dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Banyak sekali jalan-jalan pintas, misalnya gali lubang tutup lubang. Dan ini justru akan menjadi petaka yang jauh lebih mengerikan daripada hutang yang awalnya kalian itu. Gitu teman-teman. Itu yang jalan yang kedua. Kalau kalian ada uang, langsung segera bayarkan. Jangan sampai dipakai untuk foya-foya, apalagi untuk berbisnis-bisnis lain. Lupakan dulu bisnis-bisnis lain atau usaha-usaha lain yang sekiranya itu menjanjikan masukan tambahan, tapi clearkan dulu hutang kalian. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, misalnya kalian punya aset, jual saja dulu. Ada sepeda motor, silahkan dijual.
ada mobil silahkan dijual. Mungkin kalau utangnya gede, rumah bisa saja dijual. Kenapa seperti itu? Untuk mengurangi beban bunga dan denda yang harus kalian rasakan ketika kalian galbay. Nah, seperti itu. Jangan menunda-nunda untuk pembayaran hutang. Kalau memang asetnya itu ada yang bisa dijual, dijual aja. Jangan menunda, apalagi kembali lagi jangan sampai merasa sayang untuk jual barang akhirnya kalian menutup hutang dengan hutang lain. Intinya adalah jangan menutup hutang dengan hutang yang lain. Gali lubang, tutup lubang, harus kalian hindari kalau kalian ingin selamat dari jeratan hutang. Sepertinya cukup 3 aja itu dulu kawan-kawan semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, akan kita jawab sesuai dengan pengalaman pribadi yang sudah pernah aku rasakan. Semoga hutang-hutang kita segera terlunaskan dan kita bisa hidup secara normal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.